Kebahagiaan adalah suatu yang dikejar oleh setiap manusia ya. Mencari kebahagiaan ya di dunia ini, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat. Dan masing-masing berusaha mencari kebahagiaan dengan cara yang dia tempuh ya. Kalau kita lihat kebanyakan manusia, mereka mengkaitkan kebahagiaan mereka dengan perkara dunia ya. Sebagaimana kita ketahui, sebagian orang mengejar-ngejar popularitas karena dia menyangka kalau dia populer dia akan bahagia. Sebagian lagi mengejar-ngejar jabatan, dia menyangka kalau dia menjadi pejabat tertinggi maka dia akan paling bahagia. Sebagian lagi mengejar harta karena dia menyangka bahwasanya harta adalah sumber kebahagiaan. Dan sebagian sibuk dengan hiburan ya, hiburan dengan tontonan, dengan berbagai macam hal hiburan baik yang haram maupun yang halal, karena menyangka bahwasanya dengan hiburan tersebut dia akan bahagia. Demikianlah kebanyakan manusia yang kita lihat di atas muka bumi ini, namun kenyataannya banyak di antara mereka yang akhirnya bahkan terjauhkan dari kebahagiaan. Kita lihat begitu banyak orang-orang kaya ternyata tidak bahagia. Justru mereka terjerumus dalam narkoba, keluarga mereka hancur, terjadi perselingkuhan, anak-anak nakal dan berbagai macam permasalahan yang mereka hadapi. Ternyata kekayaan yang mereka miliki tersebut bukanlah sumber kebahagiaan, bahkan merupakan sumber kesengsaraan, Dan selalu saya ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Janganlah engkau terpedaya dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Sungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Harta yang dianggap sebagai sumber kebahagiaan, anak-anak yang dianggap sebagai sumber kebahagiaan justru menjadi alat penyiksa mereka. Dan banyak orang kaya tersiksa dengan hartanya, tersiksa dengan kesulitan mencarinya, ketakutan untuk menjaganya, kekhawatiran untuk hilang hartanya, kekhawatiran dengan persaingan yang tiada henti-hentinya, waktu kurang tidur, kurang istirahat ya, karena terus mengikuti pergerakan bisnis yang tak ada henti-hentinya, akhirnya dia pun tersiksa dengan hartanya. Waktu untuk kumpul dengan keluarga sedikit, waktu untuk berkhulwat dengan Allah apalagi hampir tidak ada ya. Kesenangan yang didapatkan tidak ada bandingannya dengan kesengsaraan yang selalu menghantuinya. Oleh karenanya banyak, saya katakan tadi, bukan harta membuat dia bahagia, malah membuat dia semakin sengsara. Harta yang seharusnya merupakan alat untuk bisa bahagia, malah menimpanya sebagai alat untuk menyengsarakan dia. Demikian juga kalau kita lihat orang yang menjadikan jabatan sebagai tujuan, kita lihatlah dalam dunia nyata, persaingan, permusuhan, bohong sana bohong sini ya. Kemudian hilang rasa malu terkadang ya. Semuanya demi apa? Jabatan. Ya, kalau semuanya bukan karena Allah, maka hanyalah kesengsaraan. Oleh kalau saya dengar cerita sebagian mereka tidur sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam, terus tiada henti-hentinya. Sungguh kehidupan yang penat ya, kehidupan yang sulit. Meskipun dipenuhi dengan dihormati orang, meskipun dipenuhi dengan harta, tapi kalau seorang meraih jabatan tanpa diimbangi dengan iman kepada Allah, maka hanyalah kesengsaraan. Maka hanyalah apa? Kesengsaraan yang tiada henti-hentinya. Sana kemari, pertemuan sana, pertemuan sini, rapat tiada hentinya, persaingan, dan seterusnya, waktu terbuang-buang. Kalau bukan karena Allah, maka itu hanyalah sumber kesengsaraan. Demikian juga popularitas. Sebagian menyangka popularitas adalah sumber kebahagiaan. Tidak, popularitas itu membuat orang terkadang hidup dalam suatu sandiwara. Demi Allah saya ketemu sebagian orang ya, kalau di luar di dunia maya seakan-akan orang paling bahagia. Ternyata kenyataan hidupnya kesengsaraan, ribut, suami istri, permusuhan ya. Tapi kalau di luar tampil bersama seakan-akan rumah tangga yang paling bahagia. Ternyata hakikatnya penuh dengan apa? Kesengsaraan ya. Oleh karenanya ya, kalau mau bahagia tidak ada jalan lain kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun posisi Anda, terkenal enggak terkenal, pejabat bukan pejabat, kaya atau miskin ya. Siapapun orangnya, jika dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan raih kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang bertakwa dan berbuat kebajikan, berbuat perbaikan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang yang berkata kami beriman kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kesedihan yang mereka alami ya. Tahir bin Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir menyebutkan ayat ini seperti ayat ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam Al-Qur'an banyak seperti ini. Sungguhnya orang beriman bertakwa, orang begini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Ini ayat memang kalau mau dikatakan secara pas terkait dengan ketika seorang akan meninggal dunia. Seorang beriman kalau akan meninggal dunia, maka tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran. Itu tidak ada ketakutan akan apa yang akan dihadapi, kekhawatiran karena dia akan diberi kenikmatan di alam berikutnya. Dan tidak ada kesedihan terkait apa yang dia tinggalkan. Anak istrinya tidak perlu dia sedih. Semuanya sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang yang berkata kami beriman, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka, berbondong malaikat turun kepada mereka. Yang berkata kepada malaikat berkata kepada mereka, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian khawatir dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini terjadi kapan? Sakratul maut. Dan itu adalah kondisi yang paling berat dihadapi oleh seorang. Seorang saya kalau sedang sakit dia was-was, khawatir. Ketika ada musibah dia khawatir, apalagi musibah terbesar, musibah kematian. Maka dia khawatir apa yang dia hadapi. Kehidupan berikutnya, di kehidupan baru dia enggak tahu bagaimana nasibnya. Apakah dia akan bahagia atau dia akan sengsara. Kemudian dia juga mikir tentang anak, istrinya, keluarganya, usahanya yang dia tinggalkan. Di saat itu, kondisi yang sangat genting tersebut, maka Allah turunkan malaikat untuk memberikan ketenangan. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian khawatir tentang masa depan kalian, karena surga di depan kalian. Dan jangan sedih dengan apa yang kalian tinggalkan. Ketika itu seorang mukmin akan rindu bertemu dengan Allah. Yang kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang cinta ingin ketemu dengan Allah, Allah pun cinta ingin ketemu dengannya. Jadi ayat-ayat ini memang terkhususkan kepada kondisi sakratul maut. Namun kata Tahir bin Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir, ayat ini juga umum, mencakup dalam kehidupan dunia. Seorang kalau beriman dan bertakwa, dia akan mengalami kekhawatiran. Siapapun, Nabi pun mengalami kekhawatiran. Ada kesedihan, Nabi pun pernah menangis karena sedih. Tetapi kesimpulan kehidupannya, dia tidak khawatir. Kesimpulan kehidupannya, meskipun ada kesedihan, dia akan bisa menghadapinya. Tetap kebahagiaan akan hinggap dalam hatinya. Karena Allah mengatakan, faman ittaqa wa aslaha, siapa yang bertakwa dan buat perbaikan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Maksudnya apa? Apapun yang mereka hadapi, kekhawatiran, ketakutan akan hilang. Akan sirna dengan ketakwaan yang mereka miliki. Kesedihan yang mungkin menimpanya karena ini, karena anu, akan sirna dengan ketakwaan yang dia miliki. Dan itu benar. Dan itu benar. Siapapun, kalau dia beriman kepada Allah, mungkin ada kekhawatiran. Menimpa siapa saja, tapi akan sirna kekhawatiran tersebut. Ketika dia bertakwa, Allah akan berikan ketenangan. Mungkin dia sedih, ada sesuatu yang dihadapi, mungkin inilah masalah dunia. Kesedihan tersebut akan sirna. Dengan syarat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mau tidak mau, orang ingin bahagia, tidak ada jalan lain kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kebahagiaan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kebahagiaan siapa yang Allah kehendaki dan Allah cabut kebahagiaan dari siapa yang Allah kehendaki. Adapun mengkaitkan kebahagiaan dengan popularitas, dengan jabatan, dengan kekayaan, itu semuanya palsu. Palsu. Antum dikasih mata dan dikasih akal. Lihatlah bagaimana bisa dunia maya bisa lihat. Apakah mereka itu yang telah diberi popularitas, diberikan harta, diberikan kekayaan, jabatan, apakah hidup bahagia? Belum tentu.
Kadang kita melihat kesengsaraan di dalam wajah mereka. Mereka tersenyum, senyum terpaksa. Dalam raut wajahnya penuh dengan apa? Penderitaan, kesengsaraan. Yang tiada henti-hentinya, persaingan, dan seterusnya tiada henti-hentinya. Antum alhamdulillah bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa ngobrol sama istri, ngobrol sama anak, bisa jalan-jalan, alhamdulillah. Bisa puasa sunnah, bisa buka bareng, bisa sholat berjamaah. Nikmat luar biasa. Kebahagiaan yang dicari oleh banyak orang mereka tidak dapatkan. Mereka tidak dapatkan. Mereka mengejar kebahagiaan dalam harta, kebahagiaan semu. Sampai ada orang kaya ngomong sama orang yang sedekah, kamu jangan seperti saya. Kamu jangan seperti apa? Saya. Kenapa? Dia waktunya habis. Waktunya habis. Untuk meraih kekayaan waktunya habis. Dan intinya rapat. Tiap hari tongkrongnya lihat saham naik turun. Pusing. Ngurusin anak buah, ngurusin ini, tagihan. Banyak. Enggak gampang. Kalau tidak disertai keimanan, itu harta buat dia tersiksa. Itu kekayaan buat dia tersiksa. Itu jabatan buat dia menderita. Itu popularitas bukan dia semakin apa? Tersiksa. Maka siapapun Anda, apapun kondisi Anda, kalau ingin bahagia tidak ada jalan lain. Bertakwa kepada Allah. Bangun salat malam, pagi salat duha, baca Al-Quran, zikir pagi petang, jalani aktivitas dunia sebagaimana yang lain menjalani aktivitas dunia. Mau jadi pejabat jadi pejabat, mau jadi pegawai jadi pegawai, jadi bos, jadi supir jadi supir, jadi sales. Kebahagiaan adalah perkara yang bisa diraih oleh siapa saja. Tidak harus kaya, tidak harus terkenal, tidak harus. Yang penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah hakikat kebahagiaan yang mudah telah dijelaskan gamblang panjang lebar oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami sungguh akan berikan kepadanya kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang bahagia. Kata sebagian ahli tafsir, Allah akan berikan kehidupan qanaah, dia tenteram. Orang kalau sudah qanaah bahagia. Sudah puas. Puas dengan kondisi dia, puas dengan rumahnya, puas dengan keluarganya. Allah berikan dia qanaah. Situlah dengan syarat man amila salihan, beramal saleh dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah janji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan dia kebahagiaan yang kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Belum lagi di akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan terbaik di akhirat. Di dunia dia bahagia sebelum akhirat. Orang mukmin pasti bahagia, enggak mungkin bahagia apapun musibah yang dihadapi. Siapa orang paling berat ujiannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari, tidak ada waktu kecuali diuji. Dengan berbagai macam tantangan hidup, tantangan dakwah, tapi dia orang paling bahagia. Dia orang paling bahagia. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang kalau kita baca sejarahnya tantangan hidup luar biasa, di penjara bolak-balik sampai meninggal di penjara. Dia yang berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak bisa masuk dunia surga dunia, dia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Ibnu Taimiyah seakan berkata bahwasanya orang beriman pasti apa? Bahagia. Kalau antum tidak pernah bahagia di dunia, hati-hati. Jangan-jangan kau di akhirat tidak bahagia. Kalau kau tidak bahagia di dunia, hati-hati. Jangan kau tidak bahagia di akhirat. Bukan berarti bahagia itu enggak ada masalah. Itu enggak benar. Bukan berarti orang bahagia itu enggak ada problem. Para sahabat, para anbiya, mereka banyak problematika mereka hadapi. Orang-orang soleh punya problematika masing-masing. Tapi mereka bisa hadapi dengan apa? Kebahagiaan. Karena problematika kehidupan itu adalah tabiat kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa problematika. Tidak ada. Kalau mau hidup pasti ada problem. Makanya sebagian salaf mengatakan, ya, lau alimal muluk wa abnaul muluk, ya, ma nahnu alaihi la jaladuna alaihi, atau kama qalu. Para salaf mengatakan, seandainya para raja dan para pangeran tahu tentang kebahagiaan yang kami rasakan, tentu mereka akan memerangi kami untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Ini perkataan orang apa? Saleh.
Mereka mengatakan kalau para raja dan para pangeran tahu tentang kebahagiaan yang kami rasakan itu mereka akan maksa untuk merebut kebahagiaan tersebut dari kami. Artinya apa? Bahagia itu tidak harus jadi raja, tidak harus jadi pangeran, tidak harus jadi pejabat, tidak harus orang kaya. Siapapun beriman, bertakwa, dia akan meraih kebahagiaan. Makanya saya sering bilang tadi, antum diberikan mata untuk melihat, diberikan otak untuk berpikir, lihatlah kenyataan. Antum lihat medsos, tapi jangan terlalu sering lihat. Maksudnya lihatlah betapa banyak berita ini, berita anu, berita ini, berita anu, berita ini, berita para pejabat lah, berita artis lah, berita orang kaya lah, berita inilah. Lihat, apakah kemudian antum ingin hidup seperti mereka? Enggak. Lebih nyaman orang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bisa ngaji, bisa baca Quran, menikmati kehidupan, punya waktu luang untuk anak istri, punya waktu luang untuk orang tua, punya waktu luang ngobrol sama tetangga. Lebih nyaman seperti itu. Kemudian hati menjadi tentram. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena siapa yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala maka dia akan sengsara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang menyesakkan di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia di padang mahsyar pada hari kiamat dalam kondisi buta. Allah mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, bagi dia kehidupan yang menyesakkan. Ada yang mengatakan kehidupan di dunia yang menderita, bukan penderitaan ekonomi, enggak, tapi hatinya apa? Sesak. Ya. Ada yang mengatakan maksudnya di alam barzakh. Tapi intinya orang yang berpaling dari peringatan Allah dia akan sengsara. Ya. Ibnul Qayyim punya kata-kata yang indah, dia mengatakan tidak mungkin kesedihan hilang dari hati seorang kecuali dengan ridho dengan keputusan Allah. Ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada kegaringan dalam hati seorang kecuali dengan berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau lagi sedih, udah antum salat malam, baca doa, selesai. Antum menangis dalam salat malam tersebut, justru kesedihan antum hilang. Tapi kalau antum misalnya sedih, kemudian nonton ini, nonton anu, hilang cuma sesaat, habis nonton, gelisah lagi. Yang memberikan kita kebahagiaan hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Dalam Al-Quran juga, sebagian ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadral Islam. Siapa yang Allah ingin beri hidayah kepadanya, maka Allah akan mudahkan hatinya menerima Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama', ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang ingin Allah kehendaki kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit, mendaki ke gunung. Orang kalau mendaki gunung, oksigen semakin berkurang, itu tidak? Hatinya semakin apa? Sesak. Orang lihat dari bawah, lihat seakan-akan dia lapangan terbuka, seakan-akan dia bebas merdeka, padahal semakin apa? Sesak. Itu gambaran, sebagian ulama mengatakan, itulah gambaran orang-orang kafir. Kalau orang yang lihat mereka, seakan nyaman hidupnya, ketawa ke TV, yang disko sana, disko sini, kemudian joget sana, joget sini, makan sana, makan sini. Tapi sungguhnya hati mereka apa? Sengsara. Mereka sengsara. Orang yang beriman, kita lihat dia mungkin sederhana, tapi dia beriman ke masjid, hatinya bahagia. Hatinya bahagia. Oleh karenanya tidak ada cara lain agar bahagia kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah banyak teori untuk bisa bahagia, praktekkan saja, ya. Praktekkan, yang penting salat 5 waktu, ada waktu zikir pagi petang, ada waktu baca Al-Qur'an, ada waktu salat duha, ada waktu salat malam, ikut pengajian, jalani ada kehidupan dunia semua menjalankan.